Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizky Pratama dengan nomor induk mahasiswa 211730 dari Prodi Hukum Keluarga Islam. Di sini saya akan menjelaskan apakah faktor penyebab korupsi dan dampak masif korupsi. Sebelum kita masuki pembahasan pada kesempatan kali ini, sejauh ini apa sih yang dapat kita pahami tentang korupsi dan apakah yang dimaksud dengan korupsi tersebut? Korupsi adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh setiap orang yang berkewenangan, berkesempatan, atau sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan oknum tersebutlah yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selanjutnya, faktor penyebab korupsi. Adapun faktor penyebab korupsi dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal dapat terjadi apabila yang pertama, sifat rakus yang dimiliki manusia. Manusia tidak mudah puas dengan apa yang dimilikinya saat ini. Mereka cenderung merasa kurang dengan apa yang mereka miliki. Dan hal tersebutlah yang akan mendorong mereka untuk melakukan korupsi. Selanjutnya, gaya hidup yang konsumtif. Dalam segi kehidupan mereka sehari-hari yang berlebihan atau dapat disebut juga dengan gaya hidup yang boros. Gaya hidup yang semacam inilah yang akan mendorong mereka untuk melakukan korupsi karena apabila dari penghasilan mereka tidak mencukupi untuk memenuhi gaya hidup mereka yang boros tersebut. Selanjutnya, moral yang kurang kuat. Artinya, moral yang mereka miliki sangat kurang dan mereka lebih mementingkan kepentingan diri mereka pribadi. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal dapat terjadi apabila yang pertama, politik. Politik merupakan salah satu sarana untuk melakukan korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadinya instabilitas politik atau ketika politisi mempunyai hasrat untuk mempertahankan kekuasaannya. Yang kedua, hukum. Hal inilah yang menjadikan hukum sebagai sarana korupsi adalah tidak baiknya substansi hukum. Mudah ditemukan aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil, perumusan yang tidak jelas dan tegas sehingga menimbulkan multitafsir. Selanjutnya, ekonomi. Hal ini dapat dilihat ketika tingkat pendapatan atau gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Maka seseorang tersebut akan mudah untuk melakukan tindakan korupsi demi terpenuhnya semua kebutuhan. Yang terakhir, organisasi. Yakni dapat dibagi menjadi dua poin. Yang pertama, kurang adanya teladan dari pemimpin, dan yang kedua, manajemen cenderung menutup korupsi. Selanjutnya, dampak masif dari korupsi. Adapun dampak masif korupsi ialah hutang negara semakin meningkat, kriminalitas semakin meningkat, peraturan perundang-undangan yang tidak efektif, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara, tidak terwujudnya suatu keadilan dalam masyarakat, kekerasan dalam masyarakat semakin menguat, dan yang terakhir, kualitas hidup yang sangat rendah.